Wow, bukan kaleng-kaleng. Inilah prediksi mengguncang susunan pemain timnas U20 Indonesia versus Iran yang bikin penasaran. Apakah laga perdana ini akan membuktikan kekuatan Garuda Muda? Simak taktik Indra Safri yang penuh kejutan. Dan semoga bisa menang. Ini baru mantap. Inilah momen menegangkan dan tak terlupakan. Pertarungan Timnas Indonesia U20 melawan Iran di Piala Asia U20 2025. Ini lebih dari sekedar laga sepak bola. Ini adalah harga diri bangsa. Indra Safri memohon dukungan semua warga Indonesia. Laga yang bakal menggebrak dunia sepak bola akan segera dimulai. Ini baru top Marco Top. Timnas U20 Indonesia siap guncang Piala Asia U20 2025 dengan pendampingan psikolog. Ini rahasia yang membuat Garuda Muda tampil lebih gagah dari Iran. Kenapa persiapan mereka beda dari tim lain? Simak penjelasan detailnya. Wow, bukan kaleng-kaleng. Lihatlah perkembangan gila Egy Maulana Fikri di Dewa United. Jadi pemain lokal paling produktif, siap bikin kaget Patrick Kluivert. Dari 9 gol hingga sukses menjadi penentu, apa yang membuatnya kini jadi bintang? Simak beritanya seluruhnya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow, bukan kaleng-kaleng. Inilah prediksi mengguncang susunan pemain timnas U20 Indonesia versus Iran yang bikin penasaran. Apakah laga perdana ini akan membuktikan kekuatan Garuda Muda? Simak taktik Indra Safri yang penuh kejutan. Dan semoga bisa menang. Gila! Ini dia, laga yang telah lama dinantikan, yang akan menentukan nasib timnas U20 Indonesia dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia U20 2025. Saat timnas Garuda Muda bertemu Iran dalam laga perdana Grup C Piala Asia U20 2025, Jumat 13 Februari 2025, di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, semua mata akan tertuju pada anak-anak muda penuh semangat ini. Pertarungan yang begitu penting bukan hanya sekadar untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk membuktikan jika hasil dari TC jangka panjang benar-benar menghasilkan pemain-pemain luar biasa. Indra Safri, pelatih legendaris berusia 62 tahun, tak main-main. Menurutnya, kemenangan di laga pertama adalah segalanya. Tidak ada tim yang lebih kuat atau lebih lemah. Semua tim harus dihormati dan semua pertandingan sangat krusial, ucapnya penuh percaya diri. Tapi satu hal yang jelas, Indra ingin timnas U20 Indonesia langsung menunjukkan taring mereka di pertandingan pembuka ini. Kenangan manis dari Piala Asia U19 2018 jadi pelajaran penting bahwa kemenangan pertama adalah kunci. Lalu, bagaimana susunan pemain yang akan diturunkan oleh Indra? Siap-siap terkejut karena akan ada beberapa pilihan mengejutkan yang siap mengguncang lapangan. Di bawah Mister Gawang, Ikram Al-Ghifari tetap dipercaya untuk menjaga lini terakhir Garuda Muda. Di barisan belakang, ada trio yang tak bisa diremehkan, Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, dan Alvarezi Buffon, yang siap menghancurkan setiap serangan lawan. Untuk posisi wingback, jangan lupa Mufli Hidayat di kanan dan Doni Tri Pamungkas di kiri, dua pahlawan pertahanan yang punya daya jelajah luar biasa. Tapi,
bukan tanpa tantangan. Karena Iran yang punya kekuatan bola-bola udara sangat perlu diwaspadai. Laga uji coba melawan Yordania dan Suriah di Mandiri U20. Challenge Series menunjukkan sedikit kelemahan di duel udara yang harus diperbaiki dengan segera. Ini bakal menjadi ujian berat yang harus dijawab oleh Timnas U20 Indonesia. Di lini tengah, duet Welber Jardim dan Tony Firmansyah siap bertarung habis-habisan. Welber akan jadi penghalau serangan lawan, sementara Tony siap jadi otak serangan yang bisa mengejutkan kapan saja. Tentu saja, laga ini akan diwarnai oleh aksi bintang muda PSIM Yogyakarta, Arliansyah Abdul Manan, yang siap tampil gemilang di lini depan. Tidak ketinggalan, Muhammad Ragil di sisi kiri dan sang ujung tombak andalan, Jens Raven, yang sudah pulih dari cedera dan siap menunjukkan tajinya di depan gawang lawan. Segala persiapan telah dilakukan dan saatnya Timnas U20 Indonesia membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Jangan lewatkan laga ini, karena yang pasti banyak kejutan yang bakal terjadi, dan berikan dukungan dan supportnya. Ini baru mantap. Inilah momen menegangkan dan tak terlupakan. Pertarungan Timnas Indonesia U20 melawan Iran di Piala Asia U20 2025. Ini lebih dari sekedar laga sepak bola. Ini adalah harga diri bangsa. Indra Safri memohon dukungan semua warga Indonesia. Laga yang bakal menggebrak dunia sepak bola akan segera dimulai. Timnas Indonesia U20 yang dipimpin oleh sang pelatih fenomenal, Indra Safri, kini bersiap menghadapi Iran dalam sebuah pertarungan yang jauh lebih besar dari sekadar pertandingan biasa. Laga perdana di Grup C Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung pada Kamis, 13 Februari, di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium bukan hanya soal 3 poin, tetapi tentang harga diri bangsa yang harus dipertaruhkan. Indra Safri pun tak bisa menyembunyikan emosinya, mengatakan dengan tegas bahwa ini adalah pertarungan antar bangsa yang bakal menentukan nasib Timnas Garuda Muda di kancah dunia. Jangan anggap ini sekadar pertandingan biasa, ujar Indra Safri penuh semangat. Saya mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, karena ini bukan hanya soal sepak bola, ini adalah tentang harga diri bangsa kita, kata pelatih berusia 62 tahun ini. Semangat juang tinggi yang disuarakan Indra mengingatkan kita bahwa di balik setiap langkah tim ini ada seluruh rakyat Indonesia yang memberikan harapan dan doa. Jangan lupa, Timnas U20 Indonesia tidak hanya akan berhadapan dengan Iran, mereka juga akan menghadapi 2 lawan berat lainnya di Grup C, yakni Uzbekistan dan Yaman, yang pastinya tidak akan memberikan kemenangan dengan mudah. Timnas Indonesia U20 yang dipersiapkan dengan sangat matang oleh Indra Safri akan bertempur dengan 23 pemain pilihan terbaik. Pemain-pemain seperti Jens Raven, Doni Tripamungkas, dan Kadek Arel Priyatna siap menjadi pilar utama yang akan mempertahankan harga diri Indonesia di kancah Asia. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah misi hidup dan mati untuk lolos ke semifinal Piala Asia U20 2025 dan merebut tiket menuju Piala Dunia U20 2025. Saat ini kami sudah siap, semua pemain siap bertarung habis-habisan, ujar Indra Safri dengan keyakinan penuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh klub, baik Liga 1 maupun Liga 2, yang telah memberikan dukungan penuh dalam persiapan kami sejak pemusatan latihan pada Desember hingga Januari kemarin. Kini saatnya bagi Garuda Muda untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan hanya sekadar tim, tetapi sebuah kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Bersiaplah untuk menyaksikan perjuangan luar biasa mereka dalam laga penuh emosi ini.
Ini baru top Marco top. Timnas U20 Indonesia siap guncang Piala Asia U20 2025 dengan pendampingan psikolog. Ini rahasia yang membuat Garuda Muda tampil lebih gagah dari Iran. Kenapa persiapan mereka beda dari tim lain? Simak penjelasan detailnya. Timnas U20 Indonesia yang dipimpin oleh Indra Safri kini siap menyongsong Piala Asia U20 2025 dengan penuh percaya diri. Garuda Muda yang sedang berada di Cina untuk berlaga dalam turnamen bergengsi ini bakal menjalani laga perdana yang sangat krusial melawan Iran pada Kamis, 13 Februari. Tentu saja, kemenangan pertama ini sangat penting untuk memompa mental pasukan Garuda Nusantara menuju babak berikutnya. Namun, yang lebih mencengangkan, mereka tidak hanya fokus pada taktik sepak bola, tetapi juga mendapatkan sentuhan istimewa dari seorang psikolog. Apa yang membuat persiapan mereka begitu luar biasa? Sejak kedatangan mereka di China pada 9 Februari lalu, para pemain langsung disibukkan dengan sesi recovery dan taktik matang yang akan diterapkan di pertandingan melawan Iran. Tim ini terdiri dari 23 pemain pilihan terbaik, dan menurut Doni Tripamungkas, kondisi mereka sangat prima menjelang laga perdana. Namun yang paling menarik perhatian adalah kehadiran seorang psikolog yang diberikan untuk membantu membangun chemistry antar pemain. Kami semua dalam kondisi fit dan baik jelang laga perdana melawan Iran. Selain latihan strategi dan taktik, kami juga diberikan sesi psikologi untuk membangun chemistry, ujar Doni, pemain andalan Persija Jakarta, yang percaya bahwa elemen psikologis ini akan membuat tim semakin solid dan siap menaklukkan lawan. Ini bukan hanya tentang fisik dan teknik di lapangan, tetapi juga tentang persiapan mental yang matang. Timnas U20 Indonesia mengerti betul, laga perdana ini akan menjadi titik tolak bagi perjalanan mereka. Kemenangan akan meningkatkan mental Garuda Nusantara untuk pertandingan selanjutnya, ujar Doni, menegaskan bahwa fokus, disiplin, dan kerja keras adalah kunci untuk meraih hasil terbaik. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa persiapan panjang yang dilakukan sejak tahun lalu dan serangkaian uji coba internasional menjadi modal penting untuk mereka mengejar mimpi besar, menembus semifinal Piala Asia U20 2025 dan meraih tiket menuju Piala Dunia U20 2025. Bukan hanya persiapan fisik yang matang, Garuda Muda kini juga dilengkapi dengan kekuatan mental yang siap berperang. Apakah persiapan mereka ini cukup untuk mengguncang Iran dan meraih kemenangan perdana? Kita tunggu saja. Karena laga ini bukan hanya sekadar pertandingan, tetapi juga pertempuran besar untuk kebanggaan bangsa. Wow, bukan kaleng-kaleng. Lihatlah perkembangan gila Egy Maulana Fikri di Dewa United. Jadi pemain lokal paling produktif, siap bikin kaget Patrick Kluivert. Dari 9 gol hingga sukses menjadi penentu, apa yang membuatnya kini jadi bintang? Simak beritanya seluruhnya hingga selesai. Egy Maulana Fikri, winger jenius Timnas Indonesia, kini sedang dalam performa luar biasa bersama Dewa United di BRI Liga 1 2024-2025 dan tak ada yang bisa menghentikan lonjakan tajamnya. Setelah tampil dengan penuh semangat, Egy berhasil menemukan kembali ketajamannya yang sempat hilang dan kini dia membawa Dewa United bersaing sengit di papan atas klasemen. Performa gemilangnya bukan hanya mencuri perhatian publik, tetapi juga membuat dirinya menjadi sorotan utama, mengingat ia menjadi pemain lokal paling produktif di liga musim ini. Meski Dewa United didukung oleh pemain-pemain impor berkualitas yang memukau, Egy Maulana Fikri yang berusia 24 tahun berhasil tampil mencolok. Dengan 9 gol dan 3 assist dari 21 pertandingan, pemain asal Medan ini membuktikan bahwa dirinya
adalah sosok yang tak bisa diremehkan. Angka-angka ini bahkan sudah melampaui performanya musim lalu ketika ia baru saja pulang dari Eropa dengan mencatatkan 8 gol dan 7 assist dalam 30 pertandingan. Dan dengan sisa laga yang masih banyak, bukan hal yang mustahil jika Egy bisa melebihi catatan asisnya yang dulu. Apalagi dengan Dewa United yang kini berada di bawah komando Jan Olderikering, performa tim semakin solid. Dan mereka kini menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara BRI Liga 1. Tim ini semakin percaya diri setelah menumbangkan raksasa seperti Persib Bandung yang mereka bantai 2 gol tanpa balas, serta mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pekan ke-22 menempatkan mereka di posisi kedua dengan 40 poin. Performa konsisten ini tak hanya membuat Dewa United semakin ditakuti lawan, tetapi juga membuka peluang besar bagi Egy untuk kembali mencuri perhatian pelatih timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert. Meski pernah menjadi andalan timnas Indonesia di masa lalu, Egy kini kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Shin Tae-yong. Absen dalam 5 pertandingan terakhir. Kualifikasi Piala Dunia 2026, dia perlu membuktikan dirinya lagi. Namun, dengan catatan gemilangnya di Dewa United, peluang Egy untuk meraih kembali tempat di tim Garuda semakin terbuka lebar. Jika dia terus tampil stabil dan gemilang, bukan tak mungkin dia akan menjadi pilihan utama Kluivert di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang pada Maret mendatang. Sebuah kebangkitan yang mengagumkan, dan Egy Maulana Fikri siap menaklukkan dunia sepak bola Indonesia sekali lagi. Ini baru top Marco Top, bukan kaleng-kaleng. Alex Pastur dan Denny Lanzat penuh petualangan seru di Ternate. Berkunjung ke Benteng Oranje, menikmati air kelapa, dan memantau pertandingan Malut United versus Borneo FC yang bikin heboh. Apakah ada pemain potensial untuk menambah skuad timnas? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Apa yang dilakukan 2 asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur dan Denny Lanzat, ketika mereka menyambangi kota kecil non-eksotis di Maluku Utara, Ternate? Jawabannya adalah petualangan yang luar biasa dan penuh kejutan. Pada hari Senin, 10 Februari 2025, keduanya tiba di Ternate dan langsung terjun ke aktivitas seru yang bikin kita semua ternganga. Mereka tak hanya menyapa dan berinteraksi dengan anak-anak lokal yang penuh semangat, tetapi juga memanjakan diri dengan menikmati segarnya air kelapa di pinggir laut yang memesona. Namun, puncaknya adalah kunjungan mereka yang penuh sejarah ke Benteng Oranje, sebuah benteng megah peninggalan Belanda dari abad ke-19 yang kini jadi destinasi wisata ikonik. Bayangkan, 2 pelatih asal Belanda yang kini jadi andalan timnas Indonesia itu berdiri di tempat bersejarah yang penuh cerita masa lalu. Dan sebagai bagian dari agenda super penting, mereka juga berada di Stadion Gelora Kieraha, Ternate, untuk menyaksikan laga Liga 1 yang menyita perhatian, Malut United melawan Borneo FC, yang berakhir dengan kemenangan luar biasa bagi Malut United 3-0. Tak hanya sekadar menonton pertandingan, mereka juga mengamati para pemain timnas Indonesia yang tampil gemilang dalam laga ini, seperti Yakob dan Yance Sayuri yang tampil sebagai bek sayap utama Malut United. Laga itu semakin menarik karena juga menampilkan kiper timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, yang tampil apik meski timnya kalah. Terbang sejauh 3.000 km dari Jakarta, Pastur dan Lanzat tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk benar-benar mendalami kualitas para pemain Indonesia yang siap mengguncang dunia. Semoga bisa membawa Garuda terbang tinggi, amin. Wow, bukan kaleng-kaleng.
El Capitano Timnas Indonesia Jai Idzes ditunjuk juga jadi El Capitano Venezia, tampil memukau di 2 laga beruntun meski tanpa kemenangan. Simak rahasia kenapa dia layak jadi pemimpin. Dan bagaimana menurut kalian, apakah dia layak jadi kapten? Berikan komentar kalian. Perjalanan menegangkan dan penuh kejutan hadir di Liga Italia dengan sosok Jai Idzes yang tiba-tiba muncul sebagai kapten baru Venezia di 2 laga beruntun. Setelah kepergian kapten legendaris mereka, Joel Pohjanpalo, yang hijrah ke Palermo pada Januari 2025, klub pun harus mencari pengganti yang tepat. Dan siapa yang dipilih? Tidak lain dan tidak bukan Jai Idzes, yang langsung diberikan tanggung jawab berat untuk memimpin tim dalam 2 pertandingan krusial yang berlangsung sengit. Meskipun hasilnya tak memihak, Venezia harus menelan kekalahan tipis 2-3 dari Udinese dan 0-1 dari AS Roma. Penampilan solid Idzes membuat semua orang terkejut. Menariknya, meski ada kandidat lain seperti Francesco Zampano yang sempat diproyeksikan sebagai kapten, Idzes lah yang tampil luar biasa dengan kemampuan luar biasa dalam berkomunikasi dan mengatasi berbagai situasi sulit. Pelatih Eusebio Di Francesco pun tak ragu memberi pujian besar untuk Idzes, menyebutkan bahwa ia memiliki 3 modal penting sebagai kapten sejati. Kedekatannya dengan rekan-rekan setim, kemampuannya berbicara dalam berbagai bahasa, dan kecakapan luar biasa dalam menangani segala keadaan. Inilah kisah kepemimpinan epik yang tak bisa dilewatkan dan membuat kita penasaran dengan langkah selanjutnya Idzes sebagai pemimpin di Venezia. Alhamdulillah, kabar gembira. Australia kehilangan pemain lagi, Timnas Indonesia dapat keuntungan besar jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, siap hancurkan Socceroos, dan siap mengamankan poin penuh. Siapa saja pemainnya? Simak penjelasan lengkapnya hingga selesai. Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional, dan kali ini Timnas Indonesia sedang tersenyum lebar. Pasalnya Australia yang sedang mempersiapkan diri untuk bertemu skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney justru harus menghadapi kenyataan pahit. 2 pemain kunci mereka cedera. Ini adalah kabar luar biasa bagi Timnas Indonesia yang dijadwalkan bertandang ke Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 mendatang, dan kini punya kesempatan besar meraih poin penting untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pada laga krusial tersebut, Timnas Indonesia yang saat ini bertengger di posisi ketiga Grup C di atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina akan berjuang habis-habisan. Dengan koleksi 6 poin, Indonesia butuh minimal 1 poin untuk menjaga asa lolos otomatis. Namun kini, mereka bisa sedikit bernapas lega karena cedera yang menimpa 2 pemain Australia, Nestori Irankunda dan Jordan Bos. Irankunda yang merupakan bintang muda berbakat, mengalami cedera pergelangan kaki saat bermain di Liga Super Swiss, sementara Bos, bek kiri tangguh, terpaksa keluar hanya dalam 24 menit karena masalah hamstring. Situasi ini semakin rumit dengan absennya Alessandro Sirkati dan Harry Soutar, 2 pemain utama Australia lainnya yang juga terpaksa menepi akibat cedera parah. Semua ini memberi kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk memanfaatkan situasi dan mencuri kemenangan berharga di Sydney. Wow, ini baru mantap. Timnas U20 Indonesia resmi tiba di Cina. Indras Jafri ungkap kabar gembira yang bikin semangat jelang Piala Asia U20. Apakah itu? Apakah bisa membawa Garuda Nusantara terbang tinggi? Simak berita selengkapnya sampai selesai hanya di sini.
Timnas U20 Indonesia baru saja menciptakan momen monumental dengan kedatangan mereka di Cina untuk ajang Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Shenzhen. Piala Asia U20 kali ini, yang digelar mulai 12 Februari hingga 1 Maret 2025, akan menjadi ujian besar bagi para Garuda Muda yang siap melawan raksasa-raksasa Asia di grup C. Dalam perjuangan berat ini, Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim sekelas Uzbekistan, Iran, dan Yaman yang membuat jalan menuju kemenangan tak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, meski tantangan begitu besar, pelatih Indra Syafri memberikan kabar gembira yang bisa membuat kita semua bersemangat luar biasa. Ia memastikan bahwa seluruh pemain dalam kondisi prima dan siap bertempur. Bahkan para pemain telah cepat beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan baru yang mereka temui di Shenzhen. Latihan perdana pun dijadwalkan segera, meskipun tidak terlalu berat, karena fokus utama adalah pemulihan fisik pasca perjalanan panjang mereka. Timnas U20 Indonesia pun sudah siap untuk menghadapi laga perdana melawan Iran pada 13 Februari 2025, yang dipastikan akan jadi laga penuh drama dan gengsi. Jangan lewatkan aksi penuh kejutan dan semangat juang para Garuda Muda ini. Ini baru mantap. Erick Thohir dan Patrick Kluivert melakukan pertemuan karena terpusingkan dengan masalah besar yang bisa bikin timnas Indonesia menderita. Sebelum laga penentuan melawan Australia, penuh ketegangan. Waktu latihan super mepet. Apakah timnas bisa bangkit dan tampil optimal di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak penjelasan detailnya. Ketua Umum PSSI yang super sibuk, Erick Thohir, baru saja bertemu dengan pelatih legendaris timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dan apa yang mereka bicarakan benar-benar bikin pusing kepala. Mereka membahas satu masalah besar yang bisa jadi mimpi buruk menjelang pertandingan seru timnas Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, meski tanggal pertandingan sudah ditetapkan pada 20 Maret 2025, mereka justru sedang dihantui oleh satu masalah yang sepertinya bisa menghancurkan persiapan timnas Indonesia. Erick Thohir dengan nada serius mengungkapkan bahwa pemain-pemain yang berkarier di luar negeri, terutama yang bermain di Eropa, baru akan tiba di Australia, tepat pada tanggal 18 Maret 2025, setelah pertandingan mereka yang selesai pada 16 dan 17 Maret. Dan kalau itu belum cukup mengkhawatirkan, Maarten Paes yang berasal dari Amerika Serikat pun terpaksa berangkat pada 18 Maret dengan perjalanan panjang melintasi samudra. Bayangkan saja mereka harus terbang selama 12 hingga 16 jam hanya untuk bisa sampai ke Sydney. Jadi, latihan bersama tim secara utuh baru bisa dilakukan hanya 2 hari sebelum pertandingan, yaitu pada 19 Maret. PSSI dan Kluivert benar-benar dipusingkan dengan waktu latihan yang begitu mepet, sementara laga super krusial melawan Australia semakin dekat. Tak hanya itu, setelah pertandingan melawan Australia, timnas Indonesia juga harus bersiap untuk bertarung habis-habisan melawan Bahrain di Jakarta, hanya beberapa hari setelahnya. Tapi tenang saja, Erick Thohir punya solusi cemerlang. PSSI akan menyewa pesawat untuk membawa pulang tim ke Indonesia pada 21 Maret 2025, agar pemain tidak kelelahan dan bisa beristirahat maksimal. Bahkan, mereka akan punya waktu istirahat penuh pada 22 hingga 24 Maret untuk memastikan kondisi fisik mereka kembali prima sebelum laga melawan Bahrain. Namun, dengan waktu latihan yang super terbatas ini, apakah timnas Indonesia bisa tampil optimal melawan 2 lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia? Semua mata kini tertuju pada Kluivert dan Thohir untuk menemukan cara jitu agar masalah besar ini bisa diatasi dengan sukses. Jangan lewatkan perkembangan selanjutnya yang pasti akan menghebohkan dunia sepak bola Indonesia.